Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Arif Rahman. Saya dosen Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat sebagai bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, sertifikasi dosen 2025. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Sumber Daya Lahan dengan kode mata kuliah AGR 4044 dengan 3 SKS, 2 teori, dan 1 praktikum. Mata kuliah ini diampuh oleh mahasiswa semester 4 di program studi agroekoteknologi. Mata kuliah ini dibebani 4 CPL, yaitu CPL 4, CPL 6, 7, dan 9. CPL 4 yaitu mampu mengaplikasikan C3, mengaplikasikan konsep teoritis meliputi prinsip pengelolaan dan teknologi di bidang produksi, pemuliaan, pengelolaan OPT terpadu, serta pengelolaan sumber daya lahan dan lingkungan. Sedangkan CPL 6 mampu menguasai pengetahuan faktual dan wawasan isu terkini tentang pembangunan pertanian berkelanjutan. Lalu ada CPL 7 yaitu mampu merumuskan, merancang solusi alternatif secara sistematis dan komprehensif dari permasalahan pertanian di lahan suboptimal sesuai dengan praktek pertanian yang baik atau good agriculture practice. Lalu ada CPL 9 mampu membangun pemikiran logis, kritis, analisis, sistematis, dan inovatif dalam mengkaji pengembangan dan atau implementasi pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian secara mandiri atau kelompok, ya, bermutu dan terukur. Nah, keempat CPL ini diturunkan menjadi 4 CPMK, lalu CPMK diturunkan menjadi 7 sub CPMK. Mata kuliah ini tidak hanya memberikan materi ya kepada mahasiswa, tapi juga memberikan peluang untuk diskusi, tanya jawab di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena mata kuliah ini berbasis project dan dilengkapi Google Classroom atau metode pembelajaran secara asinkronus. Nah, untuk deskripsi mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep lahan, fungsi lahan, dan proses-proses bagaimana manajemen sumber daya lahan. Lalu juga ada degradasi lahan di wilayah tropika dan dampaknya, serta perencanaan manajemen berdasarkan analisis kemampuan dan kesesuaian lahan. Lalu juga ada pemanfaatan teknologi GIS atau Geographic Information System dalam manajemen lahan. Di situ juga akan dipraktikumkan tentang GIS dalam manajemen sumber daya lahan. Lalu ada pengelolaan sumber daya lahan di wilayah tropika, pengelolaan sumber daya melalui konservasi tanah dan air, pola tanam, dan aspek sosial ekonomi dalam manajemen lahan. Nah, di sini ada 7 sub CPMK sebagai pengukur evaluasi pembelajaran. Masing-masing memiliki presentasi terhadap penilaian. Selain itu, mata kuliah ini juga disarankan kepada mahasiswa untuk membaca beberapa literatur yang disediakan di RPS, ya, terutama literatur yang dipublikasikan oleh dosen pengampu. Termasuk ada book chapter tentang pengantar informasi geografis dan juga hasil publikasi perubahan tutupan lahan dan stok karbon di permukaan di daerah aliran sungai atau Dasbrega yang diterbitkan di Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Mungkin itu sebagai pengantar untuk video pernyataan diri dosen ini, yang akan dilanjutkan sesi pemaparan materi di dalam kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, hari ini pertemuan ke-7 untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Lahan. Ya, nanti akan saya sampaikan materi tentang evaluasi sumber daya lahan. Nanti kalian juga bisa berpartisipasi untuk diskusi, ya. Bisa bertanya ke saya, nanti juga saya akan bertanya ke kalian, dan juga mungkin nanti juga akan diskusi di antara kalian. Oke, ini materi hari ini, ya. Oke, ada 1 CPL yang harus dicapai di dalam pertemuan hari ini, yaitu CPL ke-7, ya.
CPL 7 ini kalian harus mampu merumuskan dan merancang kaitannya dengan solusi alternatif secara sistematis, komprehensif dari permasalahan pertanian di lahan suboptimal. Ya. Jadi dengan nanti setelah kalian selesai mata kuliah ini, ya pertemuan pada hari ini, kalian harusnya mampu mencari solusi alternatif untuk pengelolaan lahan suboptimal. Nanti juga ada CPMK 4 ya untuk mengukur CPL 7 dan juga sub CPMK 7 yang diturunkan dari CPL 7 dan CPMK 7. Nanti untuk sub CPMK 7 ini kaitannya dengan merumuskan dan mengaplikasikan praktik evaluasi sumber daya lahan. Nanti akan saya berikan tugas untuk kalian diskusi ya kaitannya dengan pentingnya evaluasi lahan di paper tersebut ya. Terus juga bagaimana metodenya sampai hasilnya seperti apa ya. Nanti akan kalian diskusikan di pertemuan hari ini. Oke, sebelum saya masuk ke materi ya, kira-kira ada pertanyaan nggak yang muncul ketika kalian mendengar kata evaluasi lahan? Ya. Oke. Sebutkan nama dan NIM. Ya. Perkenalkan, nama saya Aini Nurhadito dengan NIM 2103 111000103. Izin bertanya, mengapa sih kesesuaian lahan itu penting untuk dilakukan, Pak? Oke, ini pertanyaan dasar ya, tentang materi pada hari ini. Jadi, mengapa evaluasi lahan itu penting? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya. Oke, sebelum saya menjawab, saya akan menjelaskan tentang teori dasar dan juga implementasi daripada materi evaluasi lahan. Ya. Ada 3 pokok bahasan di pertemuan hari ini. Yang pertama, saya akan membahas sejarah dan definisi daripada evaluasi lahan itu sendiri. Jadi evaluasi lahan itu sebenarnya sudah dilakukan cukup lama, ya, terutama di luar negeri dan di Indonesia. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang evaluasi kemampuan lahan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang evaluasi kesesuaian lahan menurut FAO. Yang pertama, kita berangkat dari sejarah. Ya. Jadi evaluasi lahan itu sebenarnya sudah mulai dikaji, diterapkan ya sejak lama. Ya. Ini ada sejarahnya. Jadi dari 1958 itu Christian sudah memperkenalkan konsep unit lahan. Ya, jadi lahan itu merupakan unit-unit yang bisa diteliti untuk melakukan evaluasi. Terus lebih spesifik lagi, FAO memperkenalkan ya FAO Framework for Land Evaluation pada 1976. Nah, di sini ya sudah menggunakan teknologi komputasi. Ya, nanti sudah ada implementasi GIS, sudah ada survei dan lain sebagainya. Mungkin juga sudah menggunakan alat survei, ada geodetik atau GPS, ya sudah menggunakan alat-alat yang dibutuhkan untuk evaluasi lahan. Oke, yang kedua ada definisi. Ya. Tadi ada pertanyaan mengapa penting. Ketika ada pertanyaan mengapa penting, kita juga harus tahu definisinya. Ya, definisi daripada evaluasi lahan itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat di sini ada 4 poin definisi daripada sumber daya evaluasi lahan. Yang pertama, memprediksi kinerja lahan untuk tujuan tertentu. Ya. Jadi dengan adanya evaluasi lahan itu kita bisa tahu, ya, kita bisa memprediksi kemampuan lahan untuk tujuan tertentu. Misal kita ingin melakukan perencanaan wilayah atau membuka lahan, ya, yang sering digunakan oleh pemerintah untuk program ketahanan pangan. Ya, membuka lahan di suatu daerah, kita bisa memprediksi lahan tersebut kita kira-kira kemampuannya bagaimana. Nah, itu dari evaluasi lahan. Terus yang kedua, ya, sebagai alat dan kunci perencanaan penggunaan lahan. Ya, jadi kita bisa membagi satu wilayah itu untuk berbagai macam penggunaan lahan. Ya, mungkin satu area cocok untuk pertanian, satu area cocok untuk perkebunan, di area lain lebih cocok untuk lahan terbangun dan seterusnya. Nah, itu menggunakan evaluasi lahan. Yang ketiga, mengikuti teknik dan metode menjelaskan penggunaan lahan, memprediksi respon penggunaan lahan baik geofisik dan seterusnya. Ya.
Jadi dengan adanya evaluasi lahan itu kita bisa memprediksi kinerja lahan. Ya. Nanti ketika kita evaluasi lahan, kita mendapatkan nilai kelas atau kelas S3. Nah, nanti kelas S3 itu apa faktor pembatasnya dan seterusnya itu kita akan ketahui. Nah, kita akan bisa prediksi kemampuan lahannya bagaimana. Oh, kalau S3 itu berarti tidak sesuai. Kalau misal ketemu N berarti marginal. Ya, nanti setelahnya bla 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 sampai kita bisa memprediksi biofisiknya bagaimana. Itu juga bisa memprediksi sosial ekonominya. Ya, sosial ekonominya. Karena biasanya penggunaan lahan itu sangat erat kaitannya dengan masyarakat, ya, sangat erat kaitannya dengan sosial dan ekonomi. Dan ini yang banyak terjadi ketika kita melakukan evaluasi lahan, banyak terjadi konflik dengan masyarakat. Berarti sosial ekonominya tidak matang, ya, kajian sosialnya tidak matang. Jadi perlu diperhatikan tidak hanya biofisik, tapi sosial ekonomi. Ya. Terus yang keempat, untuk optimalisasi penggunaan lahan. Ya. Jadi dengan adanya ini evaluasi lahan kita bisa mengoptimalkan penggunaan lahan tersebut. Ya. Kita kalau misal lahan itu direncanakan untuk lahan pertanian, nanti dengan adanya evaluasi kita bisa mengoptimalkan sampai produksinya paling tinggi. Ya. Nah, itu evaluasi lahan. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari saudara ini kaitannya dengan pentingnya evaluasi lahan. Jadi ada 3 alasan mengapa evaluasi lahan itu penting. Yang pertama kaitannya dengan sebaran biofisik yang beragam atau karakteristik tanah yang bervariasi. Ya. Jadi dalam satu hamparan wilayah tanah memiliki karakteristik yang bervariasi. Mungkin kita bisa lihat kasat mata ada yang bergelombang, ya, ada yang berlereng, atau mungkin ada yang datar, ada yang di pegunungan, sehingga itu akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Ya. Kalau yang datar mungkin bisa digunakan sebagai banyak penggunaan lahan dari mulai pertanian intensif, pemukiman dan seterusnya. Tapi kalau misalnya itu belereng curam, nah itu tidak boleh digunakan sebagai lahan pemukiman atau lahan terbangun, hanya boleh digunakan untuk areal konservasi. Nah itu pentingnya evaluasi lahan. Pentingnya penggunaan lahan itu digunakan sebagai pengambilan keputusan. Ya. Ini alat yang digunakan untuk mengambil keputusan. Makanya evaluasi lahan itu banyak digunakan untuk mengambil kebijakan. Ya, contoh ekstensifikasi, perluasan lahan. Nah itu biasanya diawali dari kajian evaluasi lahan. Di sana cocoknya untuk apa? Kalau dikonversi dari hutan menjadi pertanian, dampaknya bagaimana? Kalau jadi pertanian, komoditasnya apa? Nah itu dari evaluasi lahan. Oke, ada beberapa dasar evaluasi lahan. Yang pertama didasarkan pada tujuan tertentu, ya. Jadi evaluasi lahan itu, semisal kita melakukan evaluasi lahan untuk pertanian, berarti nanti parameter yang digunakan juga adalah parameter pertanian. Berbeda lagi kalau semisal kita melakukan evaluasi lahan itu untuk pemukiman, akan berbeda lagi, atau untuk perkebunan akan berbeda lagi. Jadi untuk tujuan tertentu. Jadi bisa saja, semisal satu hamparan ya, ditelan, itu untuk beberapa penggunaan lahan bisa. Ya. Nanti kita bisa scoring penggunaan lahan yang mana yang paling optimal ditelan, ya, melalui evaluasi lahan. Yang kedua, perlu membandingkan biaya dan keuntungan. Ya. Jadi ketika kita melakukan evaluasi lahan, tentunya kita harus membandingkan biaya dan keuntungannya bagaimana. Ya. Kalau biaya dan keuntungan pasti kaitannya dengan jual atau beli dan seterusnya. Ya. Oke, ini adalah pokok bahasan yang kedua di materi pada hari ini. Yang kedua kita akan membahas tentang evaluasi kemampuan lahan. Ya. Tadi ada dua, ada evaluasi kemampuan lahan dan evaluasi kesesuaian lahan. Yang membedakan antara keduanya adalah evaluasi kemampuan lahan itu secara umum, untuk penggunaan secara umum. Sedangkan evaluasi kesesuaian lahan itu untuk penggunaan secara spesifik. Contohnya, yang kemampuan lahan itu hanya untuk pertanian, perkebunan, peternakan, hutan, dan seterusnya. Nah itu secara umum. Sedangkan evaluasi kesesuaian lahan itu untuk tujuan yang lebih spesifik. Nanti kalau pertanian, komoditas apa yang paling cocok? Ya. Terus
bagaimana responnya, bagaimana pembatasan dan seterusnya. Nah, itu yang membedakan. Ya. Nah, untuk yang kemampuan lahan ini ada mengacu pada faktor pembatas. Ya, faktor pembatas itu berarti faktor yang berpengaruh negatif terhadap penggunaan lahan tersebut. Nanti bisa sifatnya permanen dan temporer. Kalau permanen itu tidak dapat dirubah, sedangkan yang temporer itu bisa dirubah. Contohnya yang permanen itu lereng. Nah, lereng. Nah, kalau curam kan susah dirubah. Ya. Sedangkan yang temporer, contohnya apa? Kesuburan tanah. Ya, itu kan bisa dirubah dengan menggunakan pemupukan. Ya, jadi seperti itu. Terus yang kedua, ya, meskipun lahan dengan kelas yang sama memiliki jenis pembatas yang berbeda. Bisa jadi kelasnya sama-sama kelas 1, tapi pembatasnya bisa juga berbeda. Nah, yang ketiga untuk tujuan yang umum, ya, bukan untuk tujuan yang spesifik. Nah, itu. Nah, ini klasifikasi daripada kemampuan lahan. Ada kelas, subkelas, satuan dan satuan data tanahnya. Ya, kalau kelas itu ada 8, ya. Ada 8, 1 sampai 4 itu untuk pertanian dan 4 sampai 8 untuk non pertanian. Apa contohnya non pertanian? Seperti apa? Pemukiman atau hutan konservasi. Nah, itu ada di kelas 5, 6, 7, 8. Ya, kalau pertanian ya bisa pertanian intensif, non intensif, atau pertanian konservasi dan seterusnya. Sedangkan subkelas ini adalah faktor pembatasnya. Ya. Jadi kalau misal kita menemukan faktor pembatasnya adalah erosi, karena lereng yang curam sehingga rawan terjadi erosi. Ya. Nah, maka bisa masuk subkelas E. Ya. Atau ternyata faktor pembatasnya adalah W, ya, kelebihan air, maka subkelasnya ditulis W. Nanti subkelas ini ditulis di belakang dari kelas dengan kode huruf kecil. Ya. Ini ada E, W. Kalau S itu pembatasnya tanah, bisa solumnya tipis, ya, bisa kesuburannya rendah, dan C itu adalah iklim, climate. Ya. Bisa mungkin curah hujannya rendah, suhunya tinggi atau rendah dan seterusnya. Sedangkan yang satuan, ya, yang satuan ini ya diberi kode angka di belakang subkelas. Ya. Ada 1, 2, dan 3. Ya. Bisa jadi satu hamparan itu subkelasnya sama, tapi beda tempat. Ya. Satu di Telang, satu di Bangkalan, sama-sama E. Nanti diberi kode 1, 2, dan seterusnya. Nah, baru satuan peta, ya, ada seri, ya, dan seterusnya. Ini kaitannya dengan tanah, ya, jenis tanahnya. Nah, contohnya ini, ya. Kalau yang tadi saya sebutkan itu kan evaluasi kemampuan lahan itu untuk tujuan yang umum, ya, tujuan umum dari mulai pertanian dan non pertanian. Ya, pertanian itu bisa berupa pertanian yang sangat intensif, ya, diolahnya intensif, ya, terus penggunaan saprodinya juga intensif dan seterusnya. Ya, sampai pada gembala, hutan, dan cagar alam. Nah, ini kelas 1. Kelas 1 itu penggunaan lahannya sangat banyak. Ya. Bisa digunakan untuk berbagai macam penggunaan lahan. Karena kelas 1 ini adalah yang paling sesuai, yang paling tinggi kesesuaian lahannya. Sampai ke bawah, ya, kelas 8 itu tingkat kesesuaian lahannya paling rendah, sehingga hanya bisa digunakan untuk cagar alam. Ya, tidak bisa digunakan untuk yang lainnya. Ya, jadi itu. Ya, semakin ini ke bawah, ya, kelas kesesuaian lahannya, kemampuan lahannya semakin rendah, ya, sehingga tidak bisa digunakan untuk penggunaan lain selain cagar alam. Jadi itu. Nah, ini subkelas yang tadi saya sempat singgung, ya, ada E, W, S, dan C. Ya, ada erosi, water, soil, dan climate. Ya. Nah, tingkat bahaya erosi, kelebihan air, pembatas zona perakaran, ya, soil, ya, terus juga climate, bisa suhu dan curah hujan. Tadi sempat saya singgung, letaknya berada di belakang kelas. Ya. Lalu ada evaluasi kesesuaian lahan. Ya, beda dengan tadi. Ya, kalau kesesuaian lahan itu dia lebih spesifik. Ya, merupakan kecocokan lahan untuk penggunaan lahan tertentu. Ya, tertentu.
Ya kalau jagung ya jagung, padi ya padi, kedelai ya kedelai. Ya. Tidak secara umum. Ya. Lalu penilaian mengacu pada kondisi sekarang aktual. Ya. Ketika kita analisis faktor batasnya itu adalah kondisi aktual. Nanti ada kondisi potensial. Kondisi potensial itu setelah dilakukan perbaikan. Contohnya kalau misal water tadi, ya kelebihan atau kekurangan air, sehingga ada upaya perbaikan. Apa perbaikannya? Irigasi. Sehingga itu bisa naik kelas, ya. Yang awalnya mungkin S3 bisa naik menjadi S2, ya. Nah, ini adalah satu klasifikasinya, ada ordo, kelas, subkelas, dan juga satuan. Ya, hampir mirip dengan tadi, cuma ada ordo, ada S, ada N. S itu sesuai, N itu tidak sesuai. Nanti S itu dibagi menjadi 3 kelas. Ya. Ada S1, S2, dan S3, ada N1 dan N2. Ya. Kalau ini sangat sesuai marginal, tidak sesuai sangat tidak sesuai. Ya, jadi itu. Artinya kalau kelasnya semakin tinggi, ya berarti sangat sesuai, ya produksinya kalau kita tanam di situ tanaman bisa memproduksi tinggi. Ya kalau di bawah ini berarti bisa jadi tanaman tidak tumbuh. Ya atau harus ada upaya yang luar biasa yang diberikan, pupuknya banyak, pengairannya banyak, ya. Ya jadi seperti itu. Nanti subkelasnya itu adalah faktor pembatasnya. Ya mirip dengan tadi yang evaluasi kemampuan. Ya. Ada faktor batasnya, ada moisture, ada erosi, dan seterusnya. Lalu ada satuan. Nah, ini adalah struktur klasifikasi daripada evaluasi kesesuaian lahan. Ini adalah contoh kasus ya yang pernah kita lakukan untuk evaluasi kesesuaian lahan ubi kayu yang ada di Kalimantan Tengah. Kita menggunakan beberapa faktor. Ya. Ada beberapa faktor dari mulai bahaya banjir, erosi, salinitas, pH, sampai dengan suhu permukaan. Ya. Ini semua kita overlay, ya, menghasilkan evaluasi kesesuaian lahan. Lalu datanya, ya, jadi ini menggunakan data pemodelan, ya, menggunakan data pemodelan dan juga data perekaman satelit. Mulai dari temperatur itu bisa menggunakan LST atau juga menggunakan MODIS, ya, terus juga ada bahaya banjir, ya, itu juga bisa, sampai dengan bahaya erosi. Bahaya erosi bisa menggunakan RUSLE, ya. Itu juga hasil dari pemodelan, ya. Lalu ini hasilnya, ya. Dan ternyata ya Kalimantan Tengah itu tidak semuanya cocok digunakan untuk pertanian ubi kayu. Ya. Hanya sebagian kecil ternyata. Ya. Hanya sebagian kecil yang sesuai. Ya. Di atas ini sebarannya ada yang hijau-hijau ini adalah yang sesuai. Ya. Nah, tapi ini juga sesuai belum tentu S1. Setelah kita kaji ternyata S3 perlu upaya perbaikan. Faktornya adalah tekstur. Ya. Faktornya adalah tekstur. Apa kira-kira upaya perbaikannya? Ya, kalau teksturnya itu pasir, nah itu bisa diberi bahan organik supaya teksturnya lebih bagus. Ya, atau ditambah dengan tanah clay, ya, tanah liat lain. Nah ini contoh studi kasus untuk evaluasi kesesuaian lahan ubi kayu di Kalimantan Tengah. Ya. Oke, nah ini sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, jadi ini pertanyaan dari satu teman kalian, ya. Lalu sudah saya jelaskan dari mulai A sampai Z. Pertanyaan ini saya sampaikan lagi di akhir, ya. Mengapa evaluasi lahan itu penting dilakukan? Kira-kira ada yang bisa jawab? Sebutkan nama dan NIM. Saya ingin mencoba menjawab, Bapak. Ya. Perkenalkan, saya Sri Kuku dengan NIM akhir 33 menjawab pertanyaan dari teman saya tentang mengapa evaluasi lahan ini penting dilakukan. Itu penting dilakukan karena evaluasi lahan ini bersifat krusial, yaitu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya lahan secara berkelanjutan dan juga efisien. Untuk mengurangi resiko dari degradasi lahan,
perencanaan tata guna lahan tadi, dan juga mendukung ketahanan pangan seperti studi kasus contohnya yang ada di Kalimantan terkait pertanian budidaya. Begitu Bapak. Ini jawaban yang sangat bagus ya. Jadi poin pentingnya adalah evaluasi lahan itu adalah satu proses yang sangat krusial ya untuk bidang pertanian terutama karena kita mahasiswa pertanian ya. Kaitannya dengan produksi tadi ya. Kalau evaluasinya lahannya tidak baik, ya produksinya pasti rendah. Ya, jadi itu poin utamanya. Ya, berarti saya harap teman-teman yang lain, yang mahasiswa lain juga bisa menangkap. Ya, mengapa evaluasi lahan itu penting? Oke, sebelum saya akhiri, ya, saya minta nanti dibagi menjadi 3 kelompok, ya, untuk berdiskusi. Saya berikan waktu 15 menit. Ya. Nanti poin materi diskusinya sudah saya sediakan di masing-masing link ini. Nanti kelompok 1 tinggal buka linknya, kelompok 2 dan seterusnya. Lalu kalian resume, ya. Kalian resume kira-kira urgensi evaluasi lahan dari masing-masing bahan yang saya berikan itu apa, ya. Terus parameter yang digunakan apa? Kalau tadi kan parameternya banyak ya yang saya tampilkan ya. Mulai dari erosi, banjir, pH dan seterusnya. Lalu temukan faktor pembatas. Dari semua parameter yang digunakan, faktor pembatasnya apa? Dan yang terakhir, apa solusi dari faktor pembatas tersebut? Bagaimana mengatasi faktor pembatas tersebut supaya nanti kelasnya bisa naik? Oke, silakan dibagi menjadi 3 kelompok. Saya berikan waktu 15 menit untuk diskusi. Sudah selesai 15 menit. Ya, silakan masing-masing perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 1. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Reza Turbabina. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul evaluasi kemampuan lahan sebagai dasar rekomendasi penggunaan lahan di Kecamatan Ngadiluh. Pembuatan terasering dan mengurangi erosi agar tanah tidak tipis. Kemiringan lereng dengan pembuatan terasering dan vegetasi penutup tanah serta batuan permukaan dapat dilakukan dengan penggemburan. Ya, silakan nomor 2. Iya. Perkenalkan, nama saya Fadiana Utama. Penurunan produktivitas padi sawah di Kecamatan Krucil dari tahun 2012 hingga tahun 2015 yang menandakan adanya masalah dalam sistem produksi. Yang kedua, kurangnya informasi fisiografis lahan membuat petani hanya mengandalkan pengetahuan penyuluh dan pengalaman lapangan tanpa dasar ilmiah dalam manajemen lahan. Yang ketiga, optimalisasi pengelolaan pertanian harus didasarkan pada karakteristik lahan agar produktivitas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Parameter yang digunakan dalam evaluasi yaitu elevasi, kelerengan, suhu udara, curah hujan, jenis tanah, bentuk lahan, aliran permukaan, drainase, permeabilitas, dan produktivitas padi. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Baik, izin menyampaikan diskusi kelompok B yaitu Bapak pada urgensi evaluasi kesesuaian lahan tanaman jagung pada lahan kekeringan di Kecamatan Wakil di Kabupaten Malang ini penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan keterbatasan lahan dalam menunjang pertumbuhan tanaman yang khususnya pada jagung di lahan kering Kecamatan Wakil Malang. Terima kasih. Jadi itu ya, saya kira bagus untuk hasil diskusinya yang disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Harapannya nanti kalian bisa memahami, ya, menerapkan dan juga bisa melakukan evaluasi kesesuaian dan juga kemampuan lahan. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya kira cukup hari ini. Ya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.